Pak Frans, begini, dari total 69 tadi, selama ini bagaimana follow up-nya? Maksud saya begini, kalau kita lihat dari kasus Rafael saja, PPATK, KPK sudah bergerak sejak tahun 2012 lah katakan. Lalu kemudian perkembangannya seperti apa saat itu? Maksudnya kemudian apa sanksi yang diberikan? Mengapa Rafael juga masih melenggang bebas, bahkan karirnya nanjak, jumlah hartanya naik signifikan? Boleh Ya, dikonfirmasi, Pak? jadi kalau yang sudah kita lakukan penindakan juga ada sebenarnya Mbak Ilona, Oh, cuman kita apa tidak umumkan, konsekuensinya, Pak Frans? tidak umumkan kepada publik. Ada bersesuai dengan peraturan penegakan disiplin dari ASN sesuai standar Hmm. ASN. Hmm. Ada yang ditunda kenaikan pangkatnya, Mhm. kemudian ada yang tidak dibayarkan tunjangan kinerjanya, bahkan ada sampai yang ke non-job atau pelepasan jabatan juga. Jadi Hmm. bermacam-macam tingkat, tergantung tingkat kesalahannya. Dan ini sudah Oke. dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini oleh Inspektur Jenderal. Cuman kan karena selama ini memang tidak kita publish, tapi kita umumkan juga di internal, maksudnya supaya juga ini menimbulkan efek jerah, Mbak Ilona, kepada para pegawai Mhm. yang lain. Dan Mhm. ini mereka juga tahu, misalnya ada pegawai di kantornya yang tahu tadinya misalnya menjabat sebagai kepala seksi, kok tahu-tahu sekarang non-job. Nah ini juga akan menjadi efek jerah bagi mereka. Dan selama Oke. ini kita juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak KPK, Mbak Ilona. Jadi Oke. apabila memang nanti kita tengarai bahwa pegawai tersebut ada indikasi untuk pelanggaran dalam hal ini pidana, tindak pidana, itu kita biasanya kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini KPK. Oke, bekerjasama dengan KPK. Baik, nanti saya lanjut lagi ke Pak Frans, saya ke Pak Sidi dulu. Pak Sidi, eh, kira-kira selama ini mungkin dari keterangan ataupun yang dirasakan oleh pelaku usaha, dari praktik penagihan pajak atau sistem pelaporan, apakah ada hal-hal yang kurang mengenakan, yang kurang menyamankan kepada pelaku usaha, contohnya tiba-tiba memberikan tagihan besar, katakanlah begitu, atau ada hal lain? Ya, kalau yang kami ketahui sih kalau tiba-tiba pengusaha itu mendapat tagihan besar atau wajib pajak mendapat tagihan besar tuh nggak seperti itu ya. Tapi, Karena setahu kami itu selalu ada proses gitu. Di situ kan oke. laku prosedur pemeriksaan dan sebagainya. Jadi nggak ujuk-ujuk begitu. Hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang misalnya pelaku usaha yang mungkin mengabaikan gitu ya. Mengabaikan proses itu sehingga nanti sudah berlarut-larut terjadilah itu nanti misalnya pemblokiran dan sebagainya sampai giseling penahanan dan sebagainya itu tidak tertutup kemungkinan gitu. Nah kalau proses-proses tadi sebetulnya seperti yang saya utarakan sebelumnya prosesnya itu udah lebih convenient. Bahwa semua itu bisa dilakukan melalui e-reporting gitu ya. Nah itu sudah menjadi lebih baik gitu. Tapi ya tentu ya namanya pengusaha kalau namanya tentu mendapat surat dan sebagainya itu ya sesuatu yang biasa lah. Artinya istilahnya Hitung-hitungannya suka surat beda cinta gitu. gitu kan yaitu bagian dari dinamika berusaha. Oh, bagian dari dinamika berusaha. Baik, saya ke Pak Ruben. Pak Ruben, tadi karena memang Anda mengatakan bahwa ada sistem yang harus diubah. Kalau kita lihat kan juga ada compliance gap ya, sering begitu ya. Misalnya jumlah nominal yang harus mereka bayarkan ternyata sebenarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka bayarkan. Nah, bagaimana supaya Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak di sini bisa mendeteksi manipulasi data ya, bisa disebut seperti itu. Silakan Pak Ruben. Jadi ya memang kepatuhan wajib pajak itu kan bisa dicapai salah satunya kan dengan cara penegakan hukum. Ya kan? Penegakan hukum atau dengan cara atau adanya kepercayaan kepada kepercayaan pembayar pajak ini kepada otoritas pajak. Tadi kalau dari aspek penegakan hukum memang kalau otoritas pajak meningkatkan upaya penegakan hukumnya untuk untuk mencoba menutup celah yang dilakukan oleh wajib pajak, memang tingkat kepatuhan bisa dicapai, tingkat kepatuhan optimal, tapi kualitasnya lebih rendah jika dibandingkan dengan kepatuhan yang dicapai dari adanya trust dari wajib pajak kepada otoritas pajak. Jadi seperti yang Mbak Ilona sampaikan tadi, ya kalau memang otoritas pajak merasa melihat adanya gap yang cukup besar antara potensi dengan yang terrealisasi, pilihan di otoritas pajak ya gencarkan penegakan hukum atau justru tingkatkan upaya-upaya yang bisa mengakumulasi kepercayaan masyarakat itu gitu. Nah,
peningkatan kepercayaan masyarakat akan menciptakan iklim yang saling bersinergi nih Oke. antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Justru jadi yang kita bisa lihat bisa jadi angka yang dikumpulkan dari hasil peningkatan kepercayaan masyarakat itu jauh lebih besar daripada upaya penegakan hukum. Makanya theoretically sebetulnya yang ideal sebetulnya adalah tingkat kepatuhan yang dicapai oleh adanya tingkat kepercayaan dari masyarakat. Oke. Tapi yang harus diingat tentu tidak serta-merta dengan menghapuskan upaya penegakan hukum. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong soal penegakan hukum, tadi kan Pak Frans mengatakan bahwa ada sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan begitu Iya, iya, untuk para pejabat yang suka main belakang begitu. Iya, iya. Tetapi bagaimana dengan wajib pajaknya, even Ya. itu badan maupun juga pribadinya. Maksudnya begini, saya ambil contoh lagi yang terbaru Ya, lah, ya, ya. RAT begitu ya. Nomininya ada di luar negeri katanya. Artinya dia nggak bergerak sendiri. Ya, Nggak ya. cuma wajib pajaknya, dianya, dan Ya. pihak-pihak yang lainnya. Nah ini bagaimana kita bisa menutup Ya. jalan mereka mengurangi pendapatan pajak negara begitu. Ini kan perampokan ya sebutnya. Iya. Tadi ini kan sebenarnya satu case ya. Ya, satu case. Pertanyaannya apakah itu mewakili bahwa profil wajib pajak Indonesia pada umumnya seperti itu? Saya rasa tidak. Untuk bisa Ya pun dengan diambil, ijen ya. pajak itu pun oknum ya. Ya. Saya yakin masih banyak yang oke kok.